Malam itu, angin bertiup kencang membawa aroma bunga melati yang menusuk hidung, seolah memperingatkan sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Di Jakarta, di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Jeruk Purut, suasana semakin mencekam seiring dengan datangnya malam. Konon, di tempat ini sering terlihat sosok hantu yang menyeramkan, yang dikenal dengan nama hantu Jeruk Purut. Kisah hantu Jeruk Purut telah melegenda selama bertahun-tahun, menghantui siapa saja yang berani menginjakan kaki di daerah tersebut. Dikatakan bahwa hantu ini adalah roh penasaran seorang pastor yang mati secara tragis dan sekarang gentayangan mencari kedamaian. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana kematiannya terjadi, tetapi banyak yang mengatakan bahwa pastor tersebut dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arman memutuskan untuk membuktikan kebenaran dari cerita-cerita tersebut. Arman adalah seorang skeptis yang tidak percaya pada hantu atau hal-hal gaib. Dia merasa bahwa semua cerita tentang hantu Jeruk Purut hanyalah omong kosong belaka. Dengan rasa penasaran yang besar, Arman membawa kameranya dan memulai perjalanan menuju pemakaman Jeruk Purut. Saat tiba di pintu gerbang pemakaman, Arman merasakan hawa dingin yang menyergap tubuhnya. Namun, dia tetap melangkah masuk, menepis rasa takut yang mulai merayap di benaknya. Pemakaman itu sunyi senyap, hanya suara desiran angin dan langkah kakinya yang terdengar. Dengan berani, Arman menyalakan kameranya dan mulai merekam suasana di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, Arman merasakan sesuatu yang aneh. Dia melihat bayangan-bayangan aneh bergerak di antara pepohonan, tetapi ketika dia mendekat, bayangan itu menghilang. Arman mulai merasakan ketegangan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Namun, dia tidak mau menyerah. Dia terus berjalan, semakin dalam ke dalam pemakaman, mencari tanda-tanda keberadaan hantu tersebut. Tiba-tiba, Arman mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Suara itu semakin mendekat, membuat Arman merasa was-was. Dia mencoba untuk tetap tenang dan terus merekam. Namun, perasaan tidak nyaman itu semakin menguat. Arman merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Di tengah ketegangan itu, Arman melihat sosok bayangan yang berdiri di kejauhan. Sosok itu tampak seperti seorang pastor dengan jubah panjang yang berkibar tertiup angin. Arman merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia mencoba mendekat, tetapi sosok itu tiba-tiba menghilang. Merasa penasaran, Arman mempercepat langkahnya menuju tempat di mana sosok itu berdiri. Saat dia sampai di tempat itu, Arman merasa hawa dingin yang sangat menusuk. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia berada di depan sebuah makam tua yang tampak terabaikan. Di batu nisan itu tertulis nama seorang pastor yang meninggal puluhan tahun yang lalu. Arman merasa merinding. Apakah ini makam dari hantu Jeruk Purut yang legendaris itu? Tiba-tiba, Arman mendengar suara langkah kaki lagi, kali ini lebih dekat. Dia berbalik dan melihat sosok hantu pastor itu berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya pucat dengan mata yang kosong, menatap langsung ke arah Arman. Arman merasa ketakutan yang luar biasa. Dia mencoba untuk bergerak, tetapi tubuhnya terasa kaku. Hantu itu mulai mendekat, tanggon dan jinya merai ku era Arman. Dengan panik, Arman mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Dia merasa seperti tercekik oleh udara dingin yang mengelilinginya. Hantu itu semakin dekat, dan Arman bisa merasakan nafas dingin yang menusuk kulitnya. Dalam keadaan putus asa, Arman teringat akan doa yang diajarkan oleh neneknya dulu. Dengan sekuat tenaga, dia mulai berdoa, berharap bisa menyelamatkan dirinya dari teror yang sedang dihadapinya. Perlahan-lahan, sosok hantu itu mulai memudar, tetapi tetap menatapnya dengan tatapan yang penuh kebencian. Arman merasa lega ketika hantu itu akhirnya menghilang. Namun, dia tahu bahwa pengalaman ini akan menghantui dirinya selamanya. Dia segera meninggalkan pemakaman dengan tergesa-gesa, tidak ingin berada di tempat itu lebih lama lagi. Sesampainya di rumah, Arman menyadari bahwa rekaman yang dia buat di pemakaman menghilang begitu saja. Tidak ada bukti yang tersisa dari pertemuannya dengan hantu Jeruk Purut. Hari-hari berikutnya, Arman mencoba melihat kejadian itu, tetapi bayangan hantu pastor terus menggantungnya. Dia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin,
merasakan kehadiran hantu tersebut di kamarnya. Arman menyadari bahwa dia telah membuka pintu ke dunia yang seharusnya tidak dia ganggu. Penduduk setempat mulai mendengar cerita tentang pengalaman Arman dan mereka semakin yakin bahwa hantu jeruk purut benar-benar ada. Banyak yang mulai membawa sesaji ke pemakaman untuk menenangkan roh yang marah. Meskipun begitu, teror hantu jeruk purut terus berlanjut, menghantui siapa saja yang berani mendekati makamnya. Arman, yang dulu seorang skeptis, kini menjadi seorang yang sangat percaya pada dunia gaib. Dia memutuskan untuk meninggalkan Jakarta dan pindah ke tempat yang jauh dari kenangan mengerikan itu. Namun, bahkan di tempat baru, dia tidak bisa sepenuhnya melupakan pengalaman tersebut. Kadang-kadang, dia merasa seperti masih diawasi oleh mata kosong hantu itu. Cerita tentang hantu jeruk purut terus menyebar, menjadi legenda yang menakutkan di Jakarta. Tidak ada yang berani mengunjungi pemakaman itu sendirian pada malam hari. Meskipun begitu, beberapa orang yang penasaran tetap mencoba membuktikan keberadaan hantu tersebut, hanya untuk berakhir dengan ketakutan dan trauma yang mendalam. Malam demi malam, hantu jeruk purut terus berkeliaran di pemakaman, mencari kedamaian yang tidak pernah dia dapatkan semasa hidupnya. Sosoknya yang menyeramkan menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani mengganggu ketenangan tempat itu. Dan cerita ini, tentang hantu yang mencari kedamaian di jeruk purut, akan terus hidup dan menghantui generasi demi generasi di Jakarta. Beberapa bulan setelah kejadian yang dialami Arman, desas-desus tentang hantu jeruk purut semakin menyebar luas. Rasa takut melanda warga Jakarta, terutama mereka yang tinggal di dekat pemakaman. Namun, ada juga segelintir orang yang justru merasa tertantang dan penasaran, salah satunya adalah seorang jurnalis bernama Dina. Dina adalah seorang jurnalis investigatif yang tidak mudah percaya pada hal-hal gaib. Dia mendengar cerita tentang hantu jeruk purut dan merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mengungkap kebenaran di balik legenda tersebut. Dina memutuskan untuk membuat liputan khusus mengenai pemakaman jeruk purut dan misteri yang menyelimutinya. Dina melakukan riset menyeluruh, mengumpulkan cerita dari warga sekitar dan mencari informasi di arsip-arsip lama. Dia menemukan beberapa laporan tentang kematian tragis yang terjadi di dekat pemakaman, termasuk beberapa kasus orang hilang yang tidak pernah terpecahkan. Semakin banyak informasi yang dia dapatkan, semakin besar keinginan Dina untuk membuktikan kebenaran di balik cerita hantu ini. Malam itu, Dina bersama timnya yang terdiri dari seorang kameramen bernama Reza dan seorang ahli spiritual bernama Pak Bambang, memutuskan untuk mengunjungi pemakaman jeruk purut. Mereka membawa berbagai peralatan, termasuk kamera inframerah dan alat perekam suara, untuk mendokumentasikan apapun yang mungkin terjadi. Saat mereka tiba di pemakaman, suasana sunyi dan mencekam langsung menyambut mereka. Angin malam bertiup kencang, membuat pohon-pohon di sekitar bergoyang seperti bayangan-bayangan menakutkan. Meskipun merasakan ketegangan, Dina tetap berusaha tenang dan memimpin timnya untuk mulai eksplorasi. Mereka berjalan perlahan di antara makam-makam tua, sambil merekam suasana sekitar. Pak Bambang mulai merapalkan doa-doa untuk melindungi mereka dari roh-roh jahat yang mungkin ada di sana. Suasana semakin mencekam ketika mereka mendekati area makam pastor yang dikenal sebagai tempat penampakan hantu jeruk purut. Tiba-tiba, Reza melihat sesuatu bergerak di sudut pandang kameranya. Dia memberitahu Dina dan Pak Bambang, yang segera menghentikan langkah mereka. Mereka melihat ke arah yang ditunjuk Reza, dan benar saja, ada bayangan samar-samar yang bergerak di antara pepohonan. Dina merasakan adrenalin memuncak, tetapi dia tetap fokus untuk mendokumentasikan semuanya. Mereka mendekati area itu dengan hati-hati. Dina mencoba berbicara, bertanya apakah ada roh di sana yang ingin berkomunikasi dengan mereka. Tidak ada jawaban, tetapi suhu udara tiba-tiba turun drastis, membuat mereka semua merinding. Pak Bambang memperingatkan bahwa ini bisa menjadi pertanda kehadiran roh. Reza terus merekam, dan tiba-tiba kamera inframerahnya menangkap sosok seorang pastor dengan jubah panjang. Sosok itu berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan kosong. Dina mencoba untuk mendekat, tetapi sosok itu menghilang begitu saja. Mereka semua merasa ketegangan yang luar biasa, tetapi Dina tidak ingin berhenti sekarang.
Mereka melanjutkan eksplorasi, mencari lebih dalam ke dalam pemakaman. Pak Bambang tiba-tiba merasakan ada kehadiran yang sangat kuat dan meminta mereka untuk berhenti sejenak. Dia mulai merapalkan doa-doa dan melakukan ritual untuk mencoba berkomunikasi dengan roh pastor. Dalam keheningan malam, mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Sosok pastor itu muncul kembali, kali ini lebih dekat dan jelas. Wajahnya tampak sedih dan penuh duka. Dina memberanikan diri untuk bertanya mengapa dia tidak bisa tenang dan apa yang dia inginkan. Pastor itu mulai berbicara dengan suara yang lembut namun penuh penderitaan. Dia menceritakan kisahnya, tentang bagaimana dia dibunuh dengan kejam oleh sekelompok orang yang tidak setuju dengan ajarannya. Pastor itu mengatakan bahwa dia masih terjebak di dunia ini karena keadilan belum ditegakkan. Dina merasakan empati yang mendalam dan berjanji untuk membantu mencari keadilan bagi pastor tersebut. Pak Bambang berjanji akan melakukan ritual pemurnian untuk membantu roh pastor menemukan kedamaian. Sosok pastor itu mulai memudar, tetapi sebelum menghilang sepenuhnya, dia berterima kasih kepada mereka atas niat baik mereka. Keesokan harinya, Dina menulis artikel yang mendetail tentang pengalaman mereka di pemakaman Jeruk Purut. Artikel itu mencakup cerita tentang pastor dan tragedi yang menimpanya, serta usaha mereka untuk membantu roh tersebut menemukan kedamaian. Artikel Dina menjadi viral, membuat banyak orang tertarik dan prihatin tentang kisah tragis pastor itu. Penduduk setempat, yang sebelumnya hanya merasa takut, kini mulai menunjukkan rasa hormat dan empati terhadap hantu Jeruk Purut. Mereka bersama-sama dengan Pak Bambang melakukan ritual pemurnian besar-besaran di pemakaman. Mereka berharap bahwa dengan menghormati roh pastor dan berdoa bersama, mereka bisa membantu roh tersebut menemukan kedamaian. Setelah ritual tersebut, suasana di pemakaman Jeruk Purut menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi laporan tentang penampakan hantu pastor yang menyeramkan. Meskipun begitu, kisah hantu Jeruk Purut tetap menjadi legenda yang akan selalu dikenang oleh penduduk Jakarta. Dina merasa bangga dengan kontribusinya dalam membantu roh pastor dan memberikan pemahaman baru tentang dunia gaib kepada masyarakat. Dia melanjutkan pekerjaannya sebagai jurnalis, dengan tekad untuk terus mengungkap kebenaran di balik cerita-cerita mistis lainnya. Dan meskipun pengalaman di Jeruk Purut sangat menegangkan, dia merasa bahwa itu adalah salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya. Namun, bagi Arman, pengalaman itu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Meskipun dia telah pindah jauh dari Jakarta, dia masih sering dihantui oleh mimpi buruk tentang hantu Jeruk Purut. Dia sadar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Pengalaman itu mengajarkannya untuk lebih menghormati dan memahami dunia gaib yang penuh misteri. Dan begitu, cerita tentang hantu Jeruk Purut terus hidup di hati dan pikiran orang-orang, sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kita, yang harus kita hormati dan pahami. Legenda itu menjadi bagian dari warisan budaya Jakarta, menambah warna dan kekayaan sejarah kota tersebut, dan memberikan pelajaran tentang pentingnya keadilan, empati, dan rasa hormat terhadap yang tidak terlihat.